Matahari sore di Jakarta terasa menyengat, membakar kulit punggung Lukman yang sudah terbiasa bersahabat dengan debu dan semen. Ia menyeka keringat yang bercampur debu di dahinya dengan lengan baju yang sudah lusuh. Sebagai seorang kuli bangunan, tangannya kasar, kapalan, dan seringkali penuh luka gores. Namun, di balik fisik yang lelah itu, ada senyum tipis yang selalu ia paksakan saat membayangkan pulang ke rumah. Rumah kontrakan petak itu sempit, pengap, dan dindingnya mulai mengelupas. Namun bagi Lukman, itu adalah istananya bersama Sekar. "Assalamualaikum," ucap Lukman pelan saat membuka pintu. Tidak ada jawaban hangat, yang terdengar hanya suara televisi yang menyala keras. Di sofa usang, Sekar sedang berbaring, matanya terpaku pada layar ponsel, tertawa kecil membaca sesuatu di sana. Di sekelilingnya, piring bekas makan siang belum diangkat, dan lantai rumah masih kotor. "Dek, Mas pulang," ujar Lukman lagi, mencoba lebih keras. Sekar menoleh sekilas, tatapannya dingin, seolah melihat orang asing yang mengganggu kenyamanannya. "Oh, taruh saja uang belanjanya di meja. Jangan lupa cuci kaki, kamu bau semen, bikin sesak napas." Lukman menelan ludah, menahan rasa perih yang menjalar di dada. Ia meletakkan amplop berisi upah mingguannya di meja. Jumlahnya tidak banyak, tapi itu hasil keringat darahnya selama 7 hari memanggul sak semen dan batu bata. "Mas sudah belikan martabak kesukaanmu?" kata Lukman lembut. Sekar melirik kantong plastik itu dengan jijik. "Martabak pinggir jalan lagi? Kamu nggak lihat di Instagram orang-orang makannya apa? Sekali-kali bawa pulang pizza atau apa kek? Bosen aku hidup begini terus, Mas. Uang pas-pasan, rumah kayak kandang." Kalimat itu sudah menjadi makanan sehari-hari Lukman selama 4 tahun pernikahan mereka. Padahal Lukman tahu betul sejarah mereka. Dulu saat mereka baru menikah, Lukman bekerja siang malam, mengambil lembur proyek, bahkan menjadi kuli panggul di pasar saat libur proyek, semata-mata demi membiayai kuliah Sekar. Lukman ingat betul janjinya pada orang tua Sekar, bahwa ia akan membuat Sekar menjadi sarjana. Dan janji itu ia tepati. Sekar lulus dengan gelar sarjana ekonomi. Namun setelah lulus, ijazah itu hanya tersimpan di lemari. Sekar enggan bekerja. Alasannya lelah, belum ada yang cocok, atau gaji yang ditawarkan terlalu kecil untuk standar sarjana. Jadilah Sekar hanya di rumah, memupuk lemak dan rasa malas. Sementara Lukman semakin kurus dimakan kerja keras. Malam itu setelah membersihkan diri dan membereskan rumah, pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan Sekar, Lukman duduk di tepi ranjang. Ia menatap punggung istrinya yang memunggunginya. "Dek," panggil Lukman pelan. "Mas tadi lihat anak Pak RT, lucu ya? Usianya baru 2 tahun sudah pintar lari." Sekar mendengus kasar, membalikan badan dengan wajah masam. "Oh, mau ngomong apa kamu? Mau minta anak lagi?" Lukman mengangguk penuh harap. "Kita sudah 4 tahun menikah, Dek. Rumah sepi. Mas ingin ada suara tangis bayi di sini. Mas siap kerja lebih keras buat susu dan popoknya." "Kerja lebih keras?" Sekar tertawa sinis, suara yang menyayat hati Lukman. "Mas, sadar diri dong. Gajimu itu cuma cukup buat makan tahu tempe. Punya anak itu mahal, susu mahal, sekolah mahal, kesehatan mahal. Kamu mau kasih makan apa anak kita nanti? Adukan semen?" "Rezeki anak pasti ada, Dek." "Halah, klise banget. Omong kosong orang miskin. Aku nggak mau ya, badanku rusak. Aku repot urus bayi, sementara hidup kita masih melarat begini. Jangan harap aku mau disentuh kalau kamu belum bisa kasih kehidupan layak. Minggir, aku mau tidur." Sejak malam itu, tembok di antara mereka semakin tinggi. Sekar menolak setiap sentuhan Lukman. Ia jijik. Ia merasa dirinya terlalu berharga untuk disentuh oleh tangan kasar kuli bangunan. Karena desakan kebutuhan gaya hidupnya yang semakin tinggi, terpengaruh oleh media sosial, akhirnya Sekar memutuskan untuk melamar pekerjaan. Berbekal ijazah yang dulu ditebus dengan keringat Lukman, Sekar diterima di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di pusat kota. Hari pertama Sekar bekerja, ia tampak cantik dengan setelan blazer. Lukman menatapnya dengan bangga. "Hati-hati di jalan ya, Dek," ucap Lukman pelan. Ia hanya bergumam, sibuk mematut diri di cermin. "Aku berangkat naik ojek online saja. Malu kalau diantar kamu pakai motor butut itu.
Nanti dikira aku pembantu yang diantar suaminya." Lukman hanya tersenyum getir, mengiyakan. Kehidupan ekonomi mereka mulai berubah. Gaji Sekar 2 kali lipat dari penghasilan Lukman. Namun alih-alih bersyukur, Sekar semakin menjadi-jadi. Ia mulai membeli tas bermerek, sepatu mahal, dan perawatan wajah di klinik ternama. Ia mulai membandingkan Lukman dengan rekan-rekan kerjanya yang berdasi dan wangi parfum mahal. Di rumah, Lukman semakin tak dianggap. Ia bukan lagi suami, melainkan hanya dianggap benalu yang numpang hidup. Padahal Lukman tak pernah meminta sepeser pun uang gaji Sekar. Semua gaji Sekar habis untuk dirinya sendiri. "Kamu itu mbok ia cari kerjaan lain," cibir Sekar suatu malam saat melihat Lukman memijat kakinya sendiri yang bengkak. "Masa seumur hidup mau jadi kuli? Lihat tuh Pak Haris di kantor, manajer muda, ganteng, kaya, itu baru laki-laki." Lukman diam, hatinya perih disebut demikian. Ia tidak tahu bahwa nama Haris yang disebut istrinya itu akan menjadi awal dari badai yang menghancurkan hidupnya. Jarak itu kini bukan lagi sekadar perasaan, tapi fisik. Sekar semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, meeting, atau gathering kantor. Lukman yang setia menunggu di rumah dengan masakan yang sudah dingin, seringkali hanya mendapati istrinya pulang dalam keadaan mabuk kepayang oleh kesenangan duniawi atau kadang tercium aroma parfum pria yang asing. Lukman mencoba bersabar. Ia berpikir, mungkin ini fase kaget budaya bagi Sekar yang baru bekerja. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Hari itu adalah ulang tahun Sekar. Lukman sudah menabung selama 2 bulan, menyisihkan uang rokok dan makan siangnya demi membeli sebuah kue tart coklat yang cantik dan sebuah kalung emas kecil. Bukan emas berat, tapi cukup manis untuk menghiasi leher istrinya. Lukman meminta izin pada mandornya untuk pulang setengah hari. Ia membersihkan diri di toilet umum proyek, berganti pakaian dengan kemeja batiknya yang paling bagus meski warnanya sudah agak pudar, dan menyisir rambutnya rapi. Dengan hati berdebar, ia menaiki angkutan umum menuju gedung perkantoran tempat Sekar bekerja. Gedung itu megah, lantainya marmer mengkilap yang memantulkan bayangan Lukman yang terlihat kontras dengan kesederhanaannya. Ia bertanya pada resepsionis dan diarahkan ke lantai 15. Saat lift terbuka, Lukman melihat suasana kantor yang sibuk tapi mewah. Ia berjalan canggung sambil memegang kotak kue. Matanya mencari sosok Sekar, dan ia menemukannya. Di sebuah meja kerja, Sekar sedang tertawa lepas. Di sampingnya berdiri seorang pria tegap, tampan dengan kemeja slim fit yang mahal. Pria itu, Haris, sedang membungkuk membisikkan sesuatu yang membuat pipi Sekar merona. "Sekar?" panggil Lukman pelan, lalu sedikit lebih keras. "Dek Sekar?" Sekar menoleh. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan jijik. Suasana kantor mendadak hening. Semua mata tertuju pada Lukman. Haris mengangkat alisnya. "Siapa ini, Kar?" "Kurir paket?" Sekar berdiri dengan gugup. Wajahnya merah padam. Bukan karena malu tersipuh, tapi malu karena aibnya. Ia berjalan cepat menghampiri Lukman. Bukan untuk memeluk, tapi untuk mengusir. "Kamu ngapain kesini?" desis Sekar tajam. Suaranya bergetar menahan amarah. "Mas suamimu, Dek Sekar. Kenapa kamu bilang mas tukang kebun gila? Karena kamu memang memalukan. Lihat dirimu, kuli, dekil, miskin. Haris itu manajer, dia berkelas. Kalau dia tahu suamiku cuma kuli bangunan, hancur karirku, hancur reputasiku." "Jadi karir lebih penting dari pernikahan kita?" tanya Lukman lirih. "Iya, karena pernikahan sama kamu gak ada masa depannya." Sekar menunjuk wajah Lukman. "Dengar ya, mulai sekarang jangan pernah injak kantorku lagi. Dan jangan harap aku mau tidur sama kamu. Jijik aku." Lukman terdiam. Malam itu ia tidur di lantai ruang tamu, beralaskan tikar tipis. Hatinya sudah mati rasa. Namun di dalam kehancuran itu tumbuh sebuah tekad baru. Tekad yang lahir dari rasa sakit yang teramat sangat. Lukman tidak membalas amarah Sekar. Ia memilih diam. Ia mulai fokus pada pekerjaannya. Ia bekerja lebih gila dari sebelumnya. Ia belajar membaca gambar teknik. Ia belajar manajemen proyek dari mandor-mandor senior. Ia tidak lagi pulang cepat untuk memasak. Ia habiskan waktunya di proyek, belajar dan bekerja.
Sekar tidak peduli. Ia justru senang Lukman jarang di rumah. Ia semakin bebas. Hubungannya dengan Haris di kantor bukan lagi rahasia umum, meski Haris sudah memiliki tunangan. Fakta yang ditutup mata oleh Sekar. Bulan berganti bulan, ketekunan Lukman membuahkan hasil. Pimpinan proyek melihat potensi dan dedikasi Lukman. Dari kuli biasa, ia diangkat menjadi asisten mandor. Dan karena kecerdasannya dalam memecahkan masalah di lapangan, ia akhirnya dipromosikan menjadi pengawas proyek, site supervisor, untuk sebuah apartemen besar. Gajinya melonjak drastis, fasilitas didapat, tapi Lukman tetap tampil sederhana. Ia tidak memberitahu Sekar. Baginya, Sekar sudah tidak pantas mengetahui kejayaannya. Rumah tangga mereka kini hanya status di atas kertas. Sekar semakin jarang pulang, sering menginap di hotel dengan alasan tugas luar kota, padahal ia sedang menghabiskan waktu bersama Haris. Lukman tahu itu semua, ia tahu baunya, ia tahu gelagatnya, tapi ia menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu pagi, drama terbesar dalam hidup mereka dimulai. Sekar muntah-muntah di kamar mandi, wajahnya pucat pasi. Lukman yang sedang menyeduh kopi melihatnya dengan datar. "Masuk angin?" tanya Lukman dingin. Sekar mengelap mulutnya, menatap Lukman dengan tatapan aneh. Ada ketakutan, tapi juga ada keangkuhan di sana. Ia mengambil sebuah alat tes kehamilan dari saku dasternya dan melemparkannya ke meja di hadapan Lukman. 2 garis merah. Lukman menatap alat itu, lalu menatap Sekar. "Kamu hamil?" "Iya," jawab Sekar tantang. "Anak siapa?" tanya Lukman tenang, terlalu tenang hingga membuat Sekar merinding. "Jelas bukan anakmu, kamu kan gak pernah sentuh aku berbulan-bulan," teriak Sekar, mencoba menutupi rasa takutnya dengan agresi. "Ini anak Haris, anak dari laki-laki yang jauh lebih hebat dari kamu." Lukman mengangguk pelan, ia menyesap kopinya. "Dulu aku minta anak, kamu bilang ekonomi kita gak cukup. Kamu bilang anak beban. Sekarang kamu hamil anak orang lain. Kamu bangga?" "Karena Haris kaya, dia mapan," serga Sekar. "Dengan anak ini, Haris pasti akan nikahi aku. Hidupku akan terjamin. Aku gak perlu lagi tinggal di kontrakan busuk ini sama kuli kayak kamu." "Baik." Lukman berdiri. Ia mengambil tas kerjanya. "Kalau itu maumu, hari ini juga saya jatuhkan talak padamu, Sekar. Silahkan pergi dari rumah ini. Kejar impianmu dengan laki-laki itu." Sekar tersenyum lebar, merasa menang. "Bagus, itu yang aku tunggu. Aku akan kemasi barang-barangku sekarang juga. Jangan nyesel ya kalau nanti lihat aku naik mobil mewah." Sekar pergi dengan menyeret koper besarnya, meninggalkan Lukman sendirian di kontrakan itu. Tidak ada air mata dari Lukman kali ini. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Beban di pundaknya telah hilang. Sekar dengan penuh percaya diri mendatangi Haris di kantor. Ia membayangkan Haris akan menyambutnya, mencium perutnya, dan segera menikahinya. "Mas Haris?" panggil Sekar di ruangan Haris. Ia meletakkan hasil USG di meja. "Aku hamil, Mas. Anak kita. Aku sudah cerai sama suamiku yang kuli itu. Sekarang kita bisa bebas." Haris yang sedang sibuk menandatangani berkas terhenti. Ia menatap hasil USG itu, lalu menatap Sekar dengan tatapan dingin yang belum pernah Sekar lihat. "Anak kita?" Haris tertawa sinis. "Kamu yakin itu anak saya? Bukannya kamu punya suami?" "Mas, kan aku gak pernah tidur sama dia lagi. Ini jelas anakmu." Haris berdiri, wajahnya berubah garang. "Jangan ngawur kamu, Sekar. Saya punya tunangan. Bulan depan saya menikah. Anak komisaris perusahaan ini. Kamu pikir saya mau korbankan masa depan saya demi janda kuli kayak kamu?" Dunia Sekar runtuh. Langit-langit ruangan itu seolah menimpanya. "Tapi Mas, kamu bilang kamu cinta." "Cinta itu cuma diranjang, Sekar. Di luar itu, kita cuma rekan kerja. Lagian, siapa yang jamin itu anak saya? Kamu kan wanita murahan yang gampang selingkuh dari suamimu. Bisa saja kamu tidur sama teman-teman kantor yang lain kan?" "Mas jahat, aku laporin ke atasan," ancam Sekar histeris. "Silakan, siapa yang akan percaya? Saya punya reputasi, kamu cuma staf biasa yang punya masalah rumah tangga." Keributan itu memancing perhatian. Sekar mengamuk, melempar barang-barang di ruangan Haris. Satpam datang menyeretnya. Berita menyebar cepat.
Manajemen perusahaan tidak mentolerir skandal yang membuat keributan di kantor. Apalagi Haris pintar memutarbalikkan fakta, menuduh Sekar wanita yang tidak stabil emosi dan menggodanya. Sore itu juga, Sekar menerima surat pemecatan. Ia berdiri di trotoar depan gedung pencakar langit itu dengan koper di tangan. Hamil, menjanda, dipecat, dan dicampakan. Hujan mulai turun, menyamarkan air mata penyesalan yang terlambat jatuh di pipinya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi semua menjauh karena takut terlibat masalah atau memang sudah muak dengan kesombongan Sekar selama ini. Uang pesangonnya tidak seberapa dan akan cepat habis. Sekar teringat Lukman. Lukman pasti masih mau terima aku. Dia kan bodoh, dia cinta mati sama aku, pikirnya Nais. Ia kembali ke kontrakan lama, tapi kuncinya sudah diganti. Ia menggedor pintu. Lukman keluar, tapi tatapannya bukan lagi tatapan suami yang penuh kasih. Itu tatapan orang asing. "Mas, maafkan aku," isak Sekar, basah kuyup. "Haris jahat, Mas. Dia nggak mau tanggung jawab. Aku cuma punya kamu." Lukman menatap perut Sekar. "Itu bukan anakku, Sekar. Dan kamu bukan istriku lagi. Pintu ini sudah tertutup, sama seperti hatiku. Pergilah." "Mas tega? Aku hamil, Mas." "Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang menghina rezeki yang kubawa pulang. Kamu yang membuangku demi lelaki itu. Sekarang, mintalah pertanggungjawaban pada pilihanmu sendiri." Lukman menutup pintu dan menguncinya. Sekar meraung di depan pintu, tapi Lukman tak bergeming. Ia tahu, jika ia membuka pintu itu lagi, ia hanya akan menghancurkan harga dirinya untuk kedua kalinya. 3 bulan berlalu. Hidup Sekar berputar 180 derajat. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang kumuh, jauh lebih buruk dari kontrakan Lukman dulu. Uang tabungannya menipis, perutnya semakin membesar, membuatnya sulit bergerak, apalagi mencari kerja. Tidak ada perusahaan yang mau menerima wanita hamil dengan riwayat pemecatan buruk. Ia bertahan hidup dengan menjual tas-tas dan sepatu bermerek yang dulu ia banggakan. Satu persatu barang kemewahan itu lenyap, hanya untuk ditukar dengan nasi bungkus dan susu hamil yang murah. Setiap malam Sekar menangis. Ia merindukan pijatan Lukman saat kakinya pegal. Ia merindukan martabak yang dulu ia hina. Ia merindukan rasa aman yang diberikan Lukman. Rasa penyesalan itu seperti racun yang perlahan membunuhnya dari dalam. Suatu sore, dengan sisa tenaga, Sekar berjalan tertatih-tatih menjajakan kue buatan sendiri, usaha terakhirnya untuk menyambung hidup. Ia berjalan melewati sebuah proyek pembangunan apartemen mewah. Debu beterbangan, suara bising alat berat terdengar. Tiba-tiba matanya menangkap sosok yang familiar. Di dekat gerbang proyek, sebuah mobil SUV hitam mengkilap berhenti. Seorang sopir membukakan pintu. Turunlah seorang pria gagah dengan helm proyek putih, rompi oranye bersih, dan memegang gulungan catak biru. Pria itu memberikan instruksi kepada para pekerja yang mengangguk hormat padanya. Itu Lukman, tapi bukan Lukman yang lusuh. Ini Lukman yang berwibawa. Aura kepemimpinan memancar darinya. Wajahnya bersih, tubuhnya lebih berisi dan sehat. Sekar terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari memeluk kakinya, memohon ampun. "Mas Lukman," serunya dalam hati. Namun saat ia melangkah satu kaki, ia melihat cermin dirinya di kaca pos satpam. Rambut kusut, wajah kusam, baju daster lusuh, perut buncit hamil anak orang lain. Rasa malu yang teramat sangat menghantamnya. Ia sadar, ia adalah sampah yang telah membuang berlian. Ia tak pantas lagi bahkan sekadar menyapa bayangan Lukman. Lukman seolah merasakan ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke arah jalan. Sekar buru-buru bersembunyi di balik tiang listrik, menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Lukman tidak melihatnya. Ia kembali masuk ke mobil dan berlalu. Sekar berjalan pulang dengan hati yang benar-benar hancur. Kakinya terasa sangat berat. Perutnya mulai terasa sakit, kram yang hebat. "Aduh," rintihnya. Ia masih jauh dari kos, jalanan sepi. Ia memegang perutnya. Rasa sakit itu makin menjadi-jadi. Cairan hangat mengalir di kakinya. Ketuban pecah. Tapi ini bukan hanya air ketuban. Ada darah segar yang mengalir deras.
Sekar jatuh terduduk di trotoar yang kotor. Pendarahan hebat terjadi. Tubuhnya yang lemah karena kurang gizi tak mampu menahan guncangan fisik itu. Pandangannya mulai kabur. "Tolong!" suaranya tercekak. Orang-orang lalu lalang dengan kendaraan mereka, tapi tak ada yang sadar ada wanita hamil sedang meregang nyawa di pojok jalan yang gelap. Sekar berbaring di atas aspal yang dingin. Dalam sisa kesadarannya, bayangan masa lalu berputar. Wajah Lukman yang tersenyum memberinya uang belanja. Wajah Lukman yang sabar saat dimaki. Wajah Lukman yang penuh harap ingin memiliki anak. "Mas, maaf," bisik Sekar. Nafasnya tersengal. Darah terus mengalir, membawa serta kehidupannya dan bayi tak berdosa di dalam kandungannya. 1 jam kemudian, kerumunan orang mulai terbentuk. Suara sirine ambulan terdengar meraung-raung membelah kemacetan. Namun semuanya sudah terlambat. Tim medis hanya bisa menggelengkan kepala saat memeriksa denyut nadi Sekar. Tubuhnya sudah dingin, wajahnya pucat pasi, namun ada guratan penyesalan yang abadi di sana. Di tempat lain, di sebuah ruang rapat ber-AC yang nyaman, Lukman merasakan dadanya berdesir nyeri sesaat, seperti ada ikatan benang yang putus tiba-tiba. Ia terdiam sesaat, menatap keluar jendela, melihat langit sore yang memerah seperti darah. Ia tidak tahu bahwa wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati baru saja menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesendirian yang paling sunyi, menuai badai dari angin yang ia tabur.